Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak adalah Syahrial Nasution. Bapak adalah guru pengajar IPS terpadu ekonomi untuk anak kelas 7 di tahun ajaran ini. Salam kenal dari Bapak. Sebelumnya, Bapak berterima kasih karena kalian telah bersedia dan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelajaran daring yang terlaksana pada saat ini. Bapak sangat apresiasi itu, dan juga Bapak berharap anak-anak semua beserta keluarga di rumah, ayah dan ibu selalu dalam keadaan sehat dan walafiat, tentunya, dan selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini di materi video ini, pelajaran yang akan Bapak ajarkan terkait mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Bapak sangat berharap videonya ditonton sampai habis agar anak-anak semua mengetahui dan memahami tentang inti daripada materi pembelajaran ini. Jangan di skip. Dan juga karena di akhir video ini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sebagai latihan di rumah untuk memperdalam ilmunya terkait materi ini. Untuk langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing, tentunya agama Islam. Berdoa dimulai. Oke, langsung saja saksikan. Anak-anak, pernah nggak sih ingin beli sesuatu mainan tetapi akhirnya nggak kesampaian? Rasanya gimana? Sedih kan? Pasti di antara kamu ada yang merajuk ke ayah dan ibunya. Padahal kalau kamu tahu ada alasan kenapa ayah dan ibu kita itu tidak mau membelikan mainan tersebut. Ya mungkin saja salah satu faktornya karena harganya mahal alias tidak gratis. Mahalnya suatu barang itu bisa jadi karena produksinya sedikit atau jarang yang bisa memproduksinya. Bahasa kerennya itu limited edition. Kamu tahu nggak kalau tadi contoh dari sebuah konsep kelangkaan? Kok bisa? Yaps. Kelangkaan itu merupakan masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang yang kita ingin jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan kita sebagai manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Sama kayak bensin yang sering langka. Itu karena produksinya terkendala. Tapi kita yang butuh terhadap bensin pasti banyak. Maka timbullah kelangkaan dengan tandanya antrian yang panjang di SPBU. Pasti kamu pernah melihat. Balik lagi ke pembahasan kita. Adanya ilmu ekonomi itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ngomong-ngomong tentang kebutuhan manusia, anak-anak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Kalau nggak tahu, ini Bapak jelaskan. Kebutuhan manusia ialah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi, akan mengganggu kehidupan manusia. Masalahnya, nggak semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi. Sekarang kita pelajari macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, menurut sifatnya. Dan yang ketiga adalah menurut penggunaannya. Bagaimana penjelasannya? Ini dia. 1. Jenis yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitas atau tingkatannya. Nah, menurut ini, kebutuhan manusia menjadi 3 lagi, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier.
Kebutuhan primer. Pasti kamu sering mendengar kata-kata sandang, pangan, dan papan. Kalau anak zaman now ditambah lagi, yaitu chargeran. Nah, kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan mengancam hidup dari manusia. Jadi, contoh kebutuhan primer itu apa aja? Ya contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu adalah contoh daripada kebutuhan primer, wajib ada. Pembagian kedua dari jenis yang pertama yaitu kebutuhan sekunder. Kalau ke primer sudah terpenuhi, maka kebutuhan manusia yang akan meningkat nih. Jelas, kebutuhan sekunder inilah yang merupakan kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah atau di bawah primer. Dan untungnya, apabila kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi, nggak akan membuat hidup manusia terancam kok. Tenang aja, hanya kebutuhan primer yang membuat hidup manusia terancam apabila tidak terpenuhi. Slow. Jadi, yang termasuk ke dalam contoh kebutuhan sekunder itu adalah yakni meja, kursi, gadget atau handphone, dan paket data ataupun koneksi internet. Kebutuhan yang ketiga dari jenis yang pertama yaitu kebutuhan tersier. Kamu anak-anak pernah lihat nggak mobil sport yang mewah? Harganya yang bisa miliaran rupiah loh. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia. Walau tidak mengancam kebutuhan manusia, tetapi tersier ini mengancam satu posisi. Mengancam apa? Kebutuhan tersier ini apabila tidak terpenuhi, dia akan mengancam gengsi saja ya, cuma gengsi. Contoh kebutuhan tersiernya ini yakni mobil mewah, kapal pesiar, motor sport yang mahal, handphone yang mahal, baju yang mahal. Karena baju biasa juga ada, tak perlu beli baju yang mahal. Selain daripada 3 kebutuhan tadi, ada lagi tambahan kebutuhan daripada manusia. Nah, ini hanya sebagai penambah saja kepada kalian, yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya itu terbagi menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual contohnya, kalau kamu udah pakai pasta gigi buat gosok gigi, nah pasta gigi tadi nggak bisa dikembalikan dalam isi yang full lagi kan? Sama kalau apabila kamu beli air mineral dalam botol, kamu sudah minum, satu kali tegukan nggak bisa full lagi kan? Nah, seperti itulah kebutuhan individual. Kebutuhan individual yang mana jika kita sudah gunakan, maka tidak dapat digunakan kembali lagi. Untuk kebutuhan kelompok, itu kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Artinya, kebutuhan itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya ya seperti jembatan dan jalan raya. Nah, sekian dulu materi kita pada pertemuan pertama ini. Nantikan kembali materi pada pertemuan kedua. Jangan lupa untuk terus belajar, terus hidup sehat, terus berbakti kepada orang tua, dan terus menjadi anak kebanggaan. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang di awal bahwasanya Bapak akan menghadirkan tugas di akhir video, maka tugasnya itu nanti kalian bisa lihat di deskripsi video YouTube ini. Nah, di deskripsi video ini Bapak sudah menghadirkan soal-soal yang perlu kamu bahas di rumah seraya mengulang kembali materi yang telah Bapak buat. Jangan lupa untuk dikerjakan dan diserahkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.